to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. Negosiasi antara Prancis dan Indonesia untuk pembelian 48 jet tempur Rafale Prancis sedang berlangsung dengan cepat dan kesepakatan dapat segera ditandatangani. Situs web Prancis La Tribune melaporkan proses negosiasi tersebut pada hari Kamis dengan mengutip beberapa sumber. Menurut laporan tersebut, Indonesia ingin mencapai kesepakatan sebelum akhir tahun, tetapi negosiator Prancis ingin meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyempurnakan detailnya. Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, mengkonfirmasi negosiasi tersebut. Dia mengatakan, negosiasi dengan Indonesia untuk pembelian 48 jet tempur Rafale good progress. Jika pesanan ini berhasil, itu berarti 7.000 pekerjaan selama 18 bulan. Itu sangat besar, kata Parly kepada BFM TV yang dikutip Reuters Jumat 4 Desember 2020. Parly juga mengatakan Prancis sedang berbicara dengan Yunani, Finlandia, dan Swiss juga tentang pembelian jet tempur Rafale. Lalu, bagaimana dengan tipuan dari Austria? Sementara itu, Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tanner, secara resmi pada 6 September lalu telah memberikan jawaban atas surat tertanggal 10 Juli 2020 yang dilayangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas pakai Angkatan Udara Austria. Kami dengan senang hati menerima minat Anda membeli 15 Eurofighter Austria untuk memodernisasi armada udara Anda, kata Tanner seperti diberitakan Kronen Zeitung. Menteri Tanner pun telah meminta bagian staf umum untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi penjualan yang direkomendasikan tersebut. Setelah pemeriksaan intensif, staf umum mengonfirmasi keaslian surat tersebut dan merekomendasikan agar kami memanfaatkan opsi penjualan apapun, kata Tanner. Belum lagi kelanjutan berita Typhoon mencuat, kini pemberitaan mengenai pembelian 48 Rafale dari Prancis telah lebih mendominasi. Sementara itu, nasib kontrak pembelian 11 Su-35 dari Rusia yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Indonesia pada 14 Februari 2018 hingga saat ini pun masih menggantung. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menjawab pertanyaan wartawan pada 8 Juli 2020, memastikan bahwa kontrak pembelian 11 jet tempur Su-35 oleh Indonesia belum dibatalkan. Rusia berharap implementasi dari kontrak yang telah ditandatangani dapat segera dilaksanakan. Rencana pembelian 11 Su-35 ini belum dibatalkan. Sejauh yang kami tahu, kontraknya sudah ditandatangani dan diharapkan dapat diimplementasikan. Amerika Serikat memang mencoba memberikan tekanan dan ancaman kepada seluruh negara yang akan membeli persenjataan dari Rusia. Tetapi faktanya hal itu tidak mencegah kehadiran kami dan teman-teman kami untuk membeli persenjataan dari Rusia yang berbiaya sangat efisien dan berkualitas, kata Vorobieva saat itu. Vorobieva juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Rusia beberapa waktu lalu membicarakan masalah pembelian Su-35. Ia mengapresiasi kunjungan Menhan Prabowo yang datang ke Rusia memenuhi undangan Rusia untuk menghadiri perayaan Hari Kemenangan Rusia pada 24 Juli yang lalu. Lalu pertanyaannya sekarang, manakah pesawat tempur yang sebenarnya jadi pilihan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk TNI Angkatan Udara ini? Apakah Su-35, Eurofighter Typhoon, ataukah Rafale? Ataukah ketiga-tiganya? Ataukah tidak semuanya?